Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya membawakan mata kuliah dengan judul Metode Pembelajaran Sains untuk Anak Usia Dini. Baik, ini pertemuan pertama untuk video saya. Jadi, mata kuliah kita itu adalah metode pembelajaran sains. Kita ketahui bersama bahwa kurikulum 2013 atau kurikulum yang saat ini kita gunakan adalah kurikulum 2013 setelah revisi. Dasar dari pembentukan kurikulum 2013 didasarkan pada kata sains, sehingga dikenal dengan kata pendekatan saintifik. Jadi apapun yang kita lakukan pasti berlandaskan dengan sains. Karena dasar pembentukan kurikulum 2013 berasal dari kata sains. Kita dulu berbicara tentang hakikat. Sains. Kalau kita berbicara sains, kita pasti berbicara tentang ilmu pengetahuan alam. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan natural science atau ilmu pengetahuan alam. Sains itu berasal dari kata scientia, pengetahuan. Arti sempit berasal dari disiplin ilmu physical science dan life science. Physical science itu ilmu-ilmu fisika, ilmu kimia. Life science itu contohnya adalah biologi, zoologi, ilmu mempelajari tentang hewan dan lain-lain. Apa yang akan kita pelajari sampai 8 pertemuan ke depan adalah kita akan mencari ontologi. Ontologi itu apa yang ingin kita ketahui. Epistemologi, bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan itu. Pengetahuan itu muncul dari mana? Dan nanti kita jelaskan asalnya dari mana, terbentuk karena apa. Dan terakhir yang paling penting adalah aksiologi, kegunaan. Untuk apa ilmu itu kita pelajari? Jelas, kita harus tahu fungsinya apa. Pengertian sains, saya lebih kepada teori James Conant. Ada banyak teori yang menjelaskan tentang sains, cuma menurut pendapat saya, inilah yang paling cocok untuk anak usia dini. Sains itu suatu deretan konsep. Kita garis bawah dulu. Suatu deretan konsep itu yang bagaimana? Misalnya, seorang anak melihat seekor sapi. Apa yang dilihat itu bahwa sapi itu memiliki 4 kaki. Apakah ketika kita melihat seekor sapi memiliki 4 kaki, apakah bisa kita katakan bahwa itu adalah seekor sapi? Tentu tidak. Harus ada atribut tambahan untuk mengatakan itu seekor sapi. Apakah dia memiliki ekor? Apakah memiliki ekor itu ketika sapi itu memiliki 4 kaki dan memiliki ekor, apakah bisa dikatakan seekor sapi? Tentu tidak. Maka sains itu sebagai suatu deretan konsep. Ada beberapa konsep di situ. Sehingga terbentuklah skema konseptual. Kalau dalam kurikulum kita, konseptual itu berbicara tentang definisi, pengertian. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, yang manakah dimaksud dengan skema konseptual? Skema konseptual adalah
pengertian, berbicara tentang definisi. Beda halnya kalau kita berbicara dengan faktual. Kalau kita berbicara tentang faktual, misalnya seorang anak tadi melihat seekor sapi memiliki 4 kaki, itu faktual itu. Sesuai dengan fakta, karena dia melihat dengan mata sendiri bahwa sapi itu memiliki 4 kaki. Jadi bisa kita katakan skema konseptual itu kumpulan dari beberapa fakta. Kemudian selanjutnya, yang berhubungan satu sama lain. Ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi dia bukan bagian yang terpisah. Ada hubungan kesinambungan antara skema faktual atau deretan konsep yang kita maksud tadi. Kemudian tumbuh sebagai hasil eksperimen. Dia tumbuh sebagai hasil eksperimen. Eksperimen itu ketika kita melakukan uji coba di lab itu adalah salah satu contoh eksperimen. Maka kata eksperimen itu tidak pernah lepas dengan observasi, pengamatan. Anak tadi melihat seekor sapi yang memiliki 4 kaki. Bagaimana anak itu mengetahui kalau sapi memiliki 4 kaki? Berdasarkan observasi. Observasi kalau kita artikan adalah pengamatan. Mengamati. Serta berguna untuk diamati. Nah, tadi kita jelaskan bahwa ilmu sains itu ada di poin terakhir adalah aksiologi. Apa kegunaannya? Apa gunanya kita amati? Itu harus jelas. Dan dieksperimenkan lebih lanjut. Masuknya di sini dieksperimentasikan lebih lanjut bahwa si A melihat seekor sapi memiliki 4 kaki, maka si B harusnya jawabannya adalah sama. Tapi di sini kita tidak berbicara anomali ya. Tahu anomali? Sesuatu yang berbeda pada umumnya. Dan sampai yang dia mati, sapi itu memiliki 3 kaki karena dia puntung. Kita abaikan penjelasan-penjelasan anomali seperti itu. Kita berbicara pada umumnya. Baik, kita lanjut. Ingat, kita biasa memiliki semboyan. Sains hari ini adalah teknologi masa depan. Ini adalah semboyan kita ya, sebagai seorang ahli sains. Jadi, tolak ukur suatu negara berkembang atau tidak dilihat dari tingkat kemajuan sainsnya. Apakah negara itu berkembang atau tidak, kita lihat dari tingkat perkembangan sains suatu negara tersebut. Jadi, secara singkat, sains adalah pengetahuan yang rasional. Dia bukan abstrak ya, dia rasional. Masuk akal. Kalau tidak sesuai dengan logika, dia bukan sains. Objektif. Dia bersifat objektif ya. Jadi kalau warnanya merah, jangan katakan hitam. Dan tentang alam semesta dengan segala isinya. Saya mengambil pengertian sains itu menurut Hendro Darmojo juga ya. Kemudian menurut Nas, IPA adalah sesuatu cara atau metode untuk mengamati alam. Ketika katak melompat, itu adalah fenomena alam. Ketika terjadi gunung Merapi meletus, itu adalah fenomena alam. Tapi untuk anak usia dini, apa yang perlu kita pelajari di situ? Nanti kita tunjukkan. Sains di anak usia dini itu adalah sains yang bagaimana? Kita turunkan menjadi sains yang sederhana. IPA membahas tentang gejala alam yang disusun secara sistematis
yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan. Ini sesuai dengan pengertiannya tadi James Conan, bahwa dari hasil eksperimen dan observasi yang tentunya dilakukan oleh manusia. Sebenarnya pada intinya penjelasannya sama. Terserah pada kalian mau ambil teori yang mana, tapi pada umumnya sama sih. Yang jelas percobaan dan pengamatan itu tidak pernah lepas dari pengertian sains. Kita lanjut. IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala alam. Seperti yang saya jelaskan, katak melompat pun itu adalah salah satu gejala alam. Dan keberadaan yang sistematis yang tersusun secara teratur. Jangan sampai ada yang beranggapan katak awalnya melompat kemudian berjalan. Itu tidak logis ya. Jangan sampai yang sering menonton kura-kura ninja. Kemudian poin yang paling penting di sini adalah berlaku umumnya. Berlaku umum itu seperti yang penjelasan James Conan tadi, bahwa ketika si A mengamati itu adalah sapi, si B pun harusnya jawabannya sama. Jadi ciri-ciri sains itu adalah mempunyai objek dan menggunakan metode ilmiah. Ada objek yang akan kita amati. Tidak mungkin kalian mau mengatakan sapi itu memiliki 4 kaki kalau tidak ada sapi yang akan kalian amati. Makanya ciri-cirinya mempunyai objek. Kemudian menggunakan metode ilmiah. Pertanyaannya di sini, metode ilmiah yang bagaimana yang digunakan? Yang termasuk metode ilmiah yang bagaimana? Seperti ketika kalian mulai pembelajaran di dalam kelas, pastinya seorang guru menampilkan sebuah gambar atau objek atau media pembelajaran. Misalnya, kita mempelajari tentang mata pelajaran tema yang ada di anak usia dini. Lingkunganku. Tema lingkunganku kita membahas tentang apa yang hubungannya dengan sains. Ketika seorang anak, perhatikan penjelasan saya. Ketika seorang anak mengamati ibunya yang menjemur pakaian. Ketika seorang anak mengamati ibunya yang menjemur pakaian, kira-kira dari pengamatan tersebut apa yang bisa disimpulkan oleh seorang anak? Tentunya seorang anak akan memiliki harapan dari pengamatan tersebut. Ada harapan. Tentunya harapannya adalah baju atau kain yang dijemur tersebut akan kering ketika dijemur. Tidak mungkin seorang anak tersebut membuat sebuah harapan tanpa adanya pengetahuan. Tanpanya adanya pengalaman. Harapan itu muncul karena adanya suatu pengalaman. Jadi, dalam mempelajari sains itu, pengalaman itu penting. Pengetahuan itu tidak akan muncul tanpa adanya pengalaman. Ketika seorang ibu menjemur pakaian, harapan siswa tersebut adalah baju itu akan kering. Jadi secara tidak langsung anak tersebut telah membuat sebuah hipotesis. Dari harapan tersebut terbentuklah hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara. Next, kita lanjut.
metode ilmiah. Perhatikan 5 poin yang di sebelah kanan dan 7 poin di sebelah kiri. Kalau yang kita terapkan di kurikulum 2013 adalah yang di sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kiri adalah metode ilmiah secara umum. Ini khusus untuk para ahli. Tapi untuk pembelajaran kita menggunakan 5 poin yang di sebelah kanan. Poin pertama, mengamati. Seperti yang saya katakan tadi ketika seorang siswa mengamati ibunya menjemur pakaian. Dari pengamatan tersebut, siswa menanya. Siswa menanya atau siswa bertanya, "Ibu, mengapa ibu menjemur pakaian?" Mungkin saja pertanyaannya seperti itu. Dari kegiatan bertanya itu, seorang guru mengumpulkan data. Apakah jawaban setiap siswa itu sama atau berbeda? Dari jawaban siswa tersebut, kita bisa membuat penilaian bahwa siswa ini memiliki dugaan sementara yang bervariasi ataukah sama. Setelah mengumpulkan data, siswa itu menalar. Kira-kira dengan dijemurnya pakaian itu kering atau tidak? Kalau kebetulan panas matahari, apakah kering? Kalau kebetulan tidak panas matahari, apakah kering juga? Jadi di sini seorang guru dituntut untuk kreatif di sini. Karena walaupun tidak kena panas matahari, pakaian dijemur itu pasti akan kering juga. Cuma prosesnya lama. Apakah seorang siswa akan mengamati dalam waktu yang lama seperti itu? Kan tidak mungkin juga. Jadi usahakan ketika Anda sekalian membuat sebuah eksperimen atau pengamatan sains sederhana. Usahakan pengamatan tersebut dapat terselesaikan dalam waktu minimal sesuai dengan tema yang akan Anda pelajari. Jangan bermalam. Usahakan selesai di waktu itu juga. Kemudian mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan di sini bisa juga kita katakan membuat kesimpulan juga. Bisa juga seorang siswa mengumumkakan pendapatnya satu persatu. Ketika seorang siswa melakukan kelima langkah yang sebelah kanan ini, maka kita menganggap dia telah melaksanakan langkah-langkah metode ilmiah. Next. Mengapa IPA perlu diajarkan di anak usia dini? Seperti tadi yang saya jelaskan, dasar dari perkembangan suatu negara atau tolak ukurnya dilihat dari perkembangan sains. Makanya IPA sebagai dasar teknologi. Kemudian IPA memberikan kesempatan siswa untuk berpikir kritis. Berpikir kritis dalam bahasa Inggris kita sebut dengan critical thinking. Apa yang disebut dengan critical thinking? Siswa mampu mengaitkan satu pengalaman belajar dengan pengalaman selanjutnya. Ketika siswa dapat membuat sebuah harapan, berarti siswa itu sudah melaksanakan kemampuan berpikir kritis sederhana. Kemudian poin ketiga, IPA jika diajarkan melalui percobaan, maka IPA bukanlah mata pelajaran hafalan belaka. Ingat, IPA bukan mata pelajaran hafalan belaka. Makanya dalam pembelajaran sains, usahakan keterampilan motorik siswa itu terlaksana.
Usahakan lebih banyak keterampilan motorik daripada keterampilan kognitif. Kemudian poin keempat, IPA melatih anak berpikir rasional dan objektif. Harus berpikir sesuai dengan logika dan sesuai dengan fakta. Paham? Bagaimana Anda melatih anak berpikir rasional dan objektif? Nanti ada eksperimen tentang itu. Next. Kita menganut teorinya Jean Piaget. Menyatakan bahwa pengalaman langsung memegang peranan penting sebagai pendorong lajunya perkembangan kognitif anak. Pengalaman langsung. Yang manakah dimaksud dengan pengalaman langsung? Ketika siswa mengamati seekor sapi tersebut atau mengamati ibunya menjemur pakaian, berarti anak tersebut bisa kita katakan bahwa telah terjun pengalaman langsung. Jadi yang mana pengalaman langsung itu ketika siswa mengamati dan melakukan. Itu yang dimaksud dengan pengalaman langsung. Struktur kognitif anak usia dini dengan struktur kognitif ilmuwan jelas berbeda. Jadi pembelajaran sains anak usia dini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih keterampilan proses. Yang manakah keterampilan proses? Ketika siswa melakukan metode ilmiah, itu adalah keterampilan proses. Mengamati, memahami pengetahuan baru untuk menjawab. Oke, next. Nah, ini contoh yang saya jelaskan tadi. Ini salah satu contoh. Bila anak melihat dan mengamati orang berjemur, kemudian bertanya mengapa pakaian dijemur kering, kemana airnya, secara tidak langsung anak sudah terjun sebagai pengalaman langsung. Ketika terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungannya, itu adalah ciri pokok pembelajaran sains. Belajar mengajar. Model mengajar IPA yang bagaimana yang cocok untuk anak sekolah. Sebelum kita bahas itu, perlu Anda bedakan pengertian model dengan metode. Model itu adalah bingkai antara pendekatan, strategi, metode, teknik. Bingkai. Metode itu lebih kepada langkah-langkah. Tapi kalau saya katakan model, itu sudah mencakup tentang metode. Model mengajar IPA yang bagaimanakah yang cocok untuk anak sekolah? Umumnya anak usia dini. Learning by doing. Belajar melalui pengalaman langsung. Ingat, salah satu ciri pembelajaran sains adalah pengalaman langsung. Mengapa? Karena pengalaman langsung mendorong siswa memegang peranan penting sebagai pendorong lajunya perkembangan kognitif anak. Ingat, aktivitas itu berbanding lurus dengan hasil belajar siswa. Aktivitas. Semakin tinggi aktivitas siswa, semakin tinggi pula hasil belajar siswa. Selama ini dalam dunia pendidikan, itulah teori yang kita anut. Pengalaman langsung itu bisa juga kita katakan aktivitas. Kognitif anak dapat dilihat dari hasil belajarnya. Jadi aktivitas semakin tinggi aktivitas belajar siswa,
semakin tinggi pula hasil belajar siswa. Itulah yang kita anut. Anak yang mengembangkan konsep hanya bila ia telah memiliki struktur kognitif yang menjadi syarat perkembangan kognitif anak. Ingat, pengertian sains tadi menurut James Conrad, suatu deretan konsep serta skema konseptual. Ada konsep, baik itu kumpulan konsep atau konsep yang kita kembangkan, sehingga terbentuklah struktur kognitif yang menjadi syarat perkembangan kognitif anak. Ingat, di anak usia dini disebut sebagai masa keemasan atau golden age. Oke, lanjut. Bagaimana memberdayakan pembelajaran sains? Ketika kalian menerapkan metode ilmiah, Anda secara langsung sudah menerapkan yang disebut dengan pembelajaran student center. Ketika Anda terapkan itu, Anda secara tidak langsung sudah menerapkan student center. Student center adalah berbasis kepada siswa. Nanti siswa yang mencari dan menemukan masalahnya dan memecahkan masalahnya. Ingat, di kurikulum 2013 ada 4 pilar pembelajaran yang perlu kita ketahui. Yang paling pertama adalah problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Project based learning. Project itu ketika siswa melakukan eksperimen, itu adalah project. Discovery dan inquiry. Ketika siswa mencari dan menemukan suatu masalah. Anak menyadari keterbatasan pengetahuan mereka, memiliki rasa ingin tahu, menggali pengetahuan baru, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Jadi, ketika kita menerapkan student center, penting untuk anak memiliki pengetahuan awal. Pengalaman itu penting, karena sesungguhnya seorang siswa yang belum pernah melihat sapi dan yang pernah melihat sapi, pengalamannya justru berbeda. Ya. Pernah melihat sapi dan tidak melihat sapi, itu pengalamannya pasti berbeda. Makanya penting untuk anak memiliki pengetahuan awal. Kita ambil contoh yang tadi saja. Ketika seorang siswa melihat ibunya menjemur pakaian, tanpa adanya pengalaman atau pengetahuan awal, siswa tersebut tidak akan mengetahui atau tidak akan membuat harapan bahwa baju yang dijemur tersebut akan kering. Jadi penting untuk adanya pengetahuan awal untuk membuat suatu harapan sehingga terbentuklah hipotesis atau dugaan sementara. Poin kedua, aktivitas anak melalui berbagai kegiatan nyata. Adanya aktivitas anak melalui berbagai kegiatan nyata dengan alam menjadi hal utama dalam pembelajaran. Adanya aktivitas dengan lingkungan alam. Sebaiknya, jika bisa, seorang guru itu dapat membawa anaknya terjun langsung ke objek yang akan kita pelajari. Jadi, jika kita membahas tentang peternakan, bagaimana memelihara ayam, usahakan seorang siswa itu terjun langsung ke objeknya. Anda bawa ke peternakan ayam atau dan lain-lain. Anda menjelaskan bahwa gajah itu memiliki belalai. Padahal anak tersebut tidak pernah melihat gajah. Lalu bagaimana Anda menjelaskan tersebut? Kalau kebetulan di tempat Anda ada kebun binatang, silakan bawa. Kalau tidak ada, bagaimana caranya? Anda gunakan gambar atau media animasi dan lain-lain. Saya rasa kalau penjelasan tentang gajah, Anda bisa
kaitkan dengan film-film kartun. Ada film kartun yang menjelaskan tentang gajah, Boni, itu Anda bisa kaitkan dengan itu. Seperti menjelaskan tentang bintang laut, plankton, Anda bisa kaitkan dengan animasi SpongeBob. Karena sesungguhnya di animasi SpongeBob atau kartun SpongeBob itu yang kita bahas itu adalah makhluk laut. Ada bintang laut atau yang kita biasa sebut dengan Asterias atau dalam animasi disebut dengan Patrick ya. Plankton. Ingat plankton itu dibagi dua, zooplankton dengan fitoplankton. Zooplankton itu plankton yang berasal dari tumbuhan. Kalau zooplankton berasal dari hewan, kalau fito berasal dari tumbuhan. Fitoplankton. Kemudian poin ketiga di sini, kegiatan bertanya adalah hal yang penting. Ya, interaksi itu tidak akan ada tanpa adanya kegiatan bertanya. Di poin ketiga ini saya tidak tuliskan apakah siswa yang bertanya atau seorang guru yang bertanya. Jadi seorang guru di sini harus kreatif ya, harus cerdas. Mungkin seorang siswa tidak mau bertanya karena takut atau gugup, maka guru yang bertanya. Tapi dengan teori-teori atau dasar-dasar bagaimana cara bertanya untuk anak usia dini. Nanti kita praktek langsung tentang itu. Oke, lanjut. Poin keempat. Memberikan kesempatan untuk anak mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi seorang guru bagaimana menyusun suatu materi sehingga memungkinkan seorang siswa untuk berpikir kritis. Jadi sungguh berat pekerjaan seorang guru. Kita harus analisis dulu siswa-siswa kita. Apakah dia kemampuannya lebih kepada audio? Audio itu pendengarannya. Visual. Jangan sampai ada siswa yang cuma jago menulis saja. Ataukah kedua-duanya, audio dan visual. Jadi Anda harus pelajari karakteristik siswa. Nah, untuk pertemuan pertama selesai sampai di sini. Pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang lanjutan tentang materi kita di metode pembelajaran sains. Untuk lebih lanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, silakan komen di channel YouTube saya. Anda bisa komen, nanti saya jawab, buatkan kompilasinya, saya jawab, kemudian saya buatkan video seperti ini. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.